Barang siapa yang tidak bertemu Tuhannya di dunia, tidak akan bertemu di akhirat dan jalannya lebih sesat. Loh, Qur'annya mengajarkan begitu. Ilmunya dari dulu itu aja. Cara berdoanya dari dulu gitu-gitu aja. Pemahaman Al-Qur'annya dari dulu itu aja. Cara beragamanya dari dulu itu aja. Jalaluddin Rumi membuat kitab judulnya Fihi Ma Fihi. Itu nama kitabnya. Fihi Ma Fihi. Apa yang mau diceritakan beliau? Fihi Ma Fihi. Di dalam itu ada yang lebih dalam lagi. Di dalamnya ada yang lebih dalam lagi. Itu Quran ya. Dibaca hari ini, dibaca besok, dibaca lusa. Ayatnya sama. Tapi fihi ma fihi. Selalu keluar tuh mutiara-mutiara yang indah dari dalamnya. Kalau mau menangkap pesannya. Tapi yang puas dengan membaca Arabnya, nanti dapat pahala di akhirat. Hari ini susah. Bagian kita bukan di sini. Nanti di akhirat. Bidadari. Percaya sama ilmu yang seperti itu. Kan hidup tuh di sini, saat ini, sekarang. Sedangkan Quran mengatakan wa man kana fi hadi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang tidak melihat di dunia, dia tidak akan melihat di akhirat dan jalannya lebih sesat. Barang siapa yang tidak bertemu jati dirinya di dunia, dia tidak akan bertemu jati dirinya di akhirat dan jalannya lebih sesat. Barang siapa yang tidak bertemu Tuhannya di dunia, tidak akan bertemu di akhirat dan jalannya lebih sesat. Loh, Qur'annya mengajarkan begitu, Bapak Ibu. Sekarang tahu nggak ilmunya? Kenapa hidup saya begitu-begitu saja? Karena interior kita pun begitu-begitu saja. Sudut pandangnya begitu, cara berpikirnya begitu. Ya itu yang terjadi. Siap untuk keluar? Siap untuk bangkit? Siap jadi manusia baru? Siap tumbuh? Oke, siap retak? Baru benar itu, baru waras. Ya. Dan itu perlu keberanian. Makanya harus tahu ya. Saya ingin melakukan kebajikan. Tahu kebajikan? Tahu apa tidak? Nah itu kalian itu memang begitu penyakitnya. Saya ingin melakukan kebajikan. Baru ditanya, kebajikan itu apa? Gak tahu. Nih saya kasih tahu ya, supaya tahu. Ciri kebajikan itu, satu, di dalamnya ada kebijaksanaan. Dua, di dalamnya ada keadilan. Tiga, di dalamnya ada keberanian. Empat, di dalamnya adalah pengendalian diri. Nah disebut kebajikan kalau di dalamnya ada kebijaksanaan, ada keadilan, ada keberanian, dan ada pengendalian diri. Kebajikan. Coba sekarang Bapak Ibu melakukan sesuatu, ada nggak yang empat di dalamnya? Kalau yang empat ada di dalamnya itulah kebajikan. Satu saja tidak ada di dalamnya, bukan kebajikan. Jadi kadang-kadang kita ya bilang kebajikan aja nggak ngerti isinya apa. Betul apa tidak? Iya. Karena kita ngikutin kebanyakan orang. Bahkan meneriaki orang yang berbeda keyakinan pun dengan penuh kebencian dianggap kebajikan. Aneh. Padahal di situ tidak ada kebijaksanaan, tidak ada keadilan. Keberanian mungkin ada ya. Konyol namanya. Pengendalian diri tidak ada. Mengerikan. Nah, sekarang lihat saya semuanya. Jadi saya ingin membawa kita kembali pada satu kesadaran bahwa, perhatikan saya semuanya. Dalam hidup ini Bapak Ibu, para sahabat semuanya termasuk yang sedang live di rumah masing-masing. Saya kasih tahu ya, ada yang bisa kita kendalikan. Ada yang tidak bisa kita kendalikan. Setuju? Oke. Ulangi, ada apa? Ada yang bisa dikendalikan. Ada yang tidak bisa dikendalikan. Sudah tahu barangnya. Yang bisa dikendalikan. Apa barangnya? Ya, diri sendiri. Hati-hati. Diri kita saja tidak semuanya bisa dikendalikan. Nih. Saya sekarang umurnya mau 59 tahun.
Saya tidak bisa mengendalikan proses penuaan diri saya. Gak bisa. Jadi saya mengendalikan tubuh saja saya tidak bisa. Jadi ternyata begitu banyak keterbatasan kita. Tidak semuanya bisa dikendalikan. Perhatikan saya. Yang bisa dikendalikan pada kita cuma satu, pikiran saya. Awas, bukan pikiran orang. Pikiran siapa? Oke. Dua, perasaan saya. Perasaan siapa? Tiga, sikap saya. Ingat ya, berapa? Satu. Harus pakai saya. Nanti kalian jadi ngaco. Nyoba mengendalikan pikiran orang lain. Ulangi. Pikiran siapa? Perasaan siapa? Sikap siapa? Hanya itu yang bisa dikendalikan. Nah, berarti yang tidak bisa dikendalikan banyak? Oke. Bisa gak mengendalikan orang lain harus bicara apa? Bisa gak mengendalikan orang lain harus berpikir apa? Bisa gak mengendalikan orang lain harus merasa apa? Terbatas gak Bapak Ibu? Oke, sekarang saya kasih tahu. Kenapa Bapak Ibu selama ini habis energi dan lelah dalam hidup ini? Tahu? Karena kalian menghabiskan energinya untuk mencoba mengendalikan yang sesungguhnya tidak mungkin bisa dikendalikan. Tetapi kalau kita sudah bisa mengendalikan yang bisa dikendalikan, luar biasanya apa? Yang di luar kendali kita kok jadi terkendali. Itu hebatnya, itu ajaibnya. Tapi apa yang dilakukan manusia kebanyakan? Mencoba mengubah dunia, mencoba mengendalikan dunia, tapi dia lupa bahwa dia tidak punya kemampuan mengendalikan yang di luar. Dia hanya bisa mengendalikan yang bisa dikendalikan. Itu pun terbatas hanya pikiran. Pikiran siapa? Perasaan. Dan dikasih contoh, kadang-kadang nggak ngerti. Mana mengendalikan pikiran? Perhatikan saya. Kadang-kadang ada yang sok-sokan meditasi. Kita hapus aja pikiran. Ya. Jadi gila ntar. Mengendalikan itu bukan menghapus. Mengendalikan bukan mematikan. Mengendalikan.